Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua tahanan yang kabur dari Polres Merauke diringkus polisi. Jenazah korban penembakan KKB di Puncak Jaya dibawa ke Jayapura. Ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh di Pelabuhan Perikanan Merauke karena cuaca buruk. Tim Reskrim Polres Merauke meringkus 2 tahanan Polres yang berhasil kabur dari sel tahanan pada tanggal 31 Desember lalu. Kedua tahanan masing-masing Nando dan Ciko ditangkap di distrik Naukenjerai. Nando diduga merupakan otak dari kaburnya 6 tahanan Polres Merauke. Polisi terpaksa menembak kaki kedua tahanan tersebut karena melawan ketika akan ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Merauke. Kemudian kedua tersangka tersebut petugas melakukan tindakan tegas dan terukur karena pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Kemudian tersangka adalah merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Dan FAM alias NM ini adalah merupakan otak atas larinya tahanan dari rutan Polres Merauke. Mungkin kita akan bertanya-tanya kenapa tersangka ini lama baru dilakukan penangkapan, baru bisa ditangkap. Karena tersangka ini pada saat melarikan diri melakukan pengancaman terhadap masyarakat untuk tidak memberikan informasi kepada petugas kepolisian. Itulah yang menjadi kendala petugas di lapangan. Kemudian kami juga merasa bersyukur karena sampai saat ini tidak ada masyarakat yang menjadi korban atas larinya tahanan tersebut. Polres Merauke masih harus bekerja keras menangkap 4 tahanan yang saat ini masih buron. Polisi mengimbau warga yang mengetahui keempat tahanan agar segera melapor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Isak tangis pecah ketika keluarga menyambut jenazah Brigpol Ronald Enoch yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Sentani. Seluruh personel Polres Puncak Jaya, termasuk Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah Brigpol Ronald Enoch diterbangkan dari Bandara Mulia menuju Bandara Sentani menggunakan pesawat komersial. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Padang Pasir, Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Kita pukul 9:13 waktu Indonesia bagian timur, jenazah Anumeta Bribka Ronald Enoch, anggota Polres Puncak Jaya yang gugur kemarin sudah tiba di Jayapura dan selanjutnya dibawa menuju ke rumah duka di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani, Kota Kabupaten Jayapura. Untuk selanjutnya nanti pemakaman akan dilakukan setelah ada informasi dari pihak keluarga. Brigpol Ronald Enoch ditembak kelompok kriminal bersenjata saat dalam perjalanan pulang usai membeli minyak tanah di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Puncak Jaya pada Selasa siang. Pelaku penembakan diduga kuat kelompok kriminal bersenjata wilayah Yambi, pimpinan Bumiwalo Telenggen. Saat ini personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengejar para pelaku. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua.
Ratusan kapal ikan terpaksa berlindung di pelabuhan perikanan Merauke. Nelayan tidak berani berlayar karena cuaca buruk yang melanda perairan Papua Selatan dan Laut Arafura. Hujan deras sepanjang hari serta angin kencang menyebabkan ketinggian ombak mencapai lebih dari 3 meter. Nelayan tidak mau mengambil resiko dan memilih sandar di pelabuhan. Ini kurang lebih sudah 3 bulan karena kita bulan-bulan mulai dari bulan 10 sampai saat ini cuaca kan buruk, musim barat. Jadi kita ini nelayan sementara ini nganggur dulu selama 3 bulan ini. Berlindung kurang ya? lebih ya berlindung karena cuaca buruk. Apalagi dibilang cuaca badai kan tiba-tiba datang, daripada bolak-balik masuk begitu lebih bagus kita istirahat dulu. Nanti cuaca sudah agak membaik baru bisa keluar begitu. Selama 3 bulan ini apa yang dikerjakan saja? Membenahi jaring-jaring yang rusak supaya tinggal siap untuk ini ketika cuaca sudah membaik. Berarti tidak ada pemasukan sama sekali? Tidak ada, tinggal pengeluaran. Terus kalau tidak ada pemasukan, untuk makan minumnya bagaimana kehidupannya? Ya, bos yang tanggung karena kita itu kita punya ini ada memang tiap minggu untuk uang sayur untuk makan ABK. Terus diperkirakan kapan mulai berlayar? Mungkin bulan setelah pembori Cina. Ada bantuan tidak dari pemerintah? Enggak ada. Untuk mengisi waktu, nelayan memperbaiki alat tangkap serta menjahit jaring ikan yang rusak. Mereka juga berharap cuaca buruk cepat selesai sehingga bisa kembali bekerja mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua kelompok warga yang bentrok di Jalan Heatubun Mimika akhirnya bersepakat damai. Kedua kelompok menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan aparat keamanan dan para tokoh kedua belah pihak. Sebagai tanda keseriusan, mereka juga saling menyerahkan busur dan panah kepada Kapolres Mimika. Kapolres Mimika, AKBP Bilanda Hildiaro Budiman, akan menindak tegas jika masih ada warga yang membawa sajam dan memerintahkan kedua belah pihak membongkar seluruh tenda-tenda perang. Selalu damai, selesai, tidak ada perang lagi. Dan saya minta jaminan kepada kedua belah pihak untuk segera mengosongkan tempat ini sebagai jaminan keamanan dalam waktu 2 jam agar segera mengosongkan, membongkar tenda. Perang ini ingin selesai, kami minta jaminan keamanan. Segera kosongkan area ini dalam waktu 2 jam. Setelah itu, kami dari aparat kepolisian akan melaksanakan razia, baik itu senjata tajam, panah, dan sebagainya. Apabila didapati, akan kami sita dan kami musnahkan. Kesepakatan damai ini merupakan yang kedua kali, sehingga Polres Mimika meminta kedua kelompok menghormati kesepakatan damai. Agar tidak terulang, Polres Mimika menyita seluruh senjata tajam dan panah. Penyebab pertikaian kedua kelompok warga ini karena kasus perselingkuhan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.